Halo Hanafi, kembali lagi bikin akhirnya konten seperti ini lagi setelah beberapa bulan belakangan ini gue lebih fokusin di live streaming. Tapi sekarang gue pengen mencoba kembali untuk bikin konten yang direkam dulu, kemudian diedit, kemudian di upload. Akhirnya setelah terakhir gue bikin konten ini tuh 2018 kalau nggak salah ya, 2018 awal. Itu udah 3 tahun lebih ya, gila. Lukman Hanafi konten alias vlognya berhenti atau mungkin break ya, istilah breaknya selama 3 tahun. Akhirnya kembali lagi. Awalnya gue bikin video ini karena gue kepikiran gitu, karena kan kalau lihat di set ya, atau tempat yang gue pakai ini kan udah ini hasil dari tata ulang yang gue lakukan kemarin Senin kemarin. Senin apa Selasa sih, kayaknya Selasa itu kemarin ini deh. Karena gue masuk wallpaper lah, light strip lah, apalagi itu baru nambah alat lagi gitu kan. Tiba-tiba pada saat gue menata ulang kamar ini, tiba-tiba gue menemukan ada, gue bisa bilang ini harta karun begitu, karena dua barang yang gue temukan saat gue menata kamar gue. Dua barang ini kayak saksi sejarah gue, bukan saksi sejarah sih, apa sih namanya, perjalanan gue menempuh pendidikan begitu. Di zaman gue masih SMP dan juga SMA, lupa gue deg-degan loh untuk buka lagi, karena benar udah lama banget gue gak buka ini di produk itu. Terakhir gue buka ini kan ada 2 di produk. Yang ini zaman gue SMP, yang ini baru SMA. Nah, yang zaman SMP terakhir gue buka itu tahun 2000 berapa ya? 2017 ya. Jadi sekitar 4 tahunan nggak pernah gue buka. Akhirnya gue buka lagi di tahun 2021. Kalau yang ini mah terakhir gue buka ya pas habis wisuda itu, dan selanjutnya gak gue lihat lagi dan gak gue buka lagi. Gue penasaran sih sama 2 produk ini, udah lama banget gue gak buka dan gue pengen buka lagi. Sebenarnya ya, jujurly gue pengen melihat 2 produk ini adalah karena gue penasaran sama quotes yang ditulis sama teman-teman gue. Yang unik gue kasih lihat di sini aja deh. Yang pertama yang akan gue buka, yang pertama itu yang ini, SMP. Buku manual annual book ini dibuat di tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu gue baru lulus SMP itu. Namanya Limitless. Judul sih, tema atau nama annual booknya adalah Limitless. Buat teman-teman yang penasaran ini siapa sih produsen buku ini, dan juga orang-orang yang berada dalam produksi buku annual ini, karena ini kan isinya foto-foto gitu kan, foto-foto dan juga designing dalam produk buku kenangan gitu kan. Buat kalian yang penasaran ini siapa yang nge-create, ini namanya adalah Linsa Kreatif. Alamannya di Jalan Kiai Maksum kilometer 1 Sidoagung Tempuran Magelang. Jadi buat teman-teman yang ada, misalkan ada kayak suatu perkumpulan atau organisasi gitu, dan kemudian pensiun atau mungkin orang-orangnya udah pada mau lulus begitu, dan lu pengen bikin buku kenangan, lu bisa langsung ke Lensa Kreatif aja. Ini yang SMP ya, ini yang diproduksi zaman gue SMP. Kalau yang di SMA ini beda lagi, ntar gue promosiin juga. Sekalian aja mungkin ya, untuk yang ini bab kang tadi pungkasan, asik. Kenangan tetap salawase, mantep. Ini buku kenangan SMA, ini produksi dari Motion Creative. Salah satu sebenarnya ini tempat yang dimana gue rencananya habis lulus kuliah gue pengen nyoba ke sana, atau mungkin gue pengen magang ke sana gitu. Jalan Magelang kilometer 12,9, kios Kerapia nomor 14 Triharjo Sleman Yogyakarta. Kalau kalian penasaran langsung aja ke Twitternya, di Instagramnya @motion_creative. Karena ini sebenarnya si Motion Creative ini udah kerja sama SMA gue udah dari lama gitu, dan terbukti bagus kualitas fotonya bagus, orang-orang tenaga fotografinya juga bagus gitu ya, yang ngedesain halaman page per page-nya juga bagus. Dan gue belajar dari situ gimana caranya gue mendesain sebuah kayak produk literasi gitu, dengan grafis yang lebih modern sehingga orang-orang pada nyaman gitu untuk
mencoba menikmati isi dari produk bukunya. Ya, gue mau mulai dari SMP dulu. Tidak perlu gue sebutin nama SMP-nya, harusnya kalian sudah tahu. BTW, di SMP gue itu setiap angkatan ada 7 kelas. Ada 7 kelas. Dari prestasi, ada kelas prestasi sama kelas unggulan. Nah, kelas prestasi itu ada 3. Kelas unggulan itu ada 4. Sebenarnya prestasinya, ya pas awal-awal, prestasi itu ada 3 kelas. Unggulan ada 3 kelas. Sama satu namanya imersi. Mohon maaf. Kalau kayaknya gue masih cadel aja sih. Gue masih cadel aja. Tapi mungkin sekarang udah beda lagi ya. Setahu gue, angkatan gue terakhir udah bukan namanya prestasi atau unggulan, sekarang kayak 7A, 7B, 7C. Dulu 7 prestasi 1, 7 prestasi 2, begitu. Kalau sekarang udah berganti ya. Tapi walaupun begitu, ya sebenarnya walaupun cuman beda penamaan ya nggak beda jauh gitu lah sama yang zaman gue dulu gitu. Bahkan zaman dulu juga nggak ada bedanya juga. Mau ya dulu. Ini kalau ada yang menarik gue munculin di sini kok, tenang aja. Gue mau mulai dari sebenarnya gue nggak terlalu kenal banyak sama teman-teman gue di SMP, karena ada berapa orang, bayangin satu angkatan SMP ada berapa orang, dan gue nggak semuanya apal gitu ya. Gue mau lihat dulu di sini. Gue mau komen quotes-nya di satu anak nih, namanya Anissa nih, yang ngomongnya kayak gini: cinta tak seindah persahabatan. Waduh. Ya, persahabatan it's more fun. Lebih menyenangkan dibanding dengan dunia. Persahabatan itu lebih menyenangkan dibanding percintaan. Kenapa? Karena kalau percintaan, ya Anda tahu sendiri, kalau misalkan udah cinta tuh kayaknya sahabat tuh udah udah mulai tergusur gitu. Apalagi kalau misalkan kalian cinta sama sahabat kalian sendiri. Waduh. Itu yang terjadi pada gue sih. Ada lagi nih, karena ini kalimatnya berbeda. Nothing is impossible, anything can happen as long as belief. Tidak ada yang tidak mungkin. Maksudnya gini, tidak ada yang tidak mungkin. Apapun bisa terjadi selama kita percaya. Harusnya maksudnya seperti itu. Ini maksud dari kalimat ini sebenarnya kayak gitu. Gak tahu kenapa kalimat Inggrisnya kayak gini. Sorry, bukan gue mau ngeritik bahasa Inggrisnya ya, tapi ya gue tahu maksud gue kayak gitu. Ada lagi, apalagi ya. Ada teman gue namanya Kuni, tapi gue gak tahu kenapa gitu. Trouble is your friend. Trouble is your best friend. Ini lu ngambil quote dari lagu. Atau nggak lagunya Len Kak yang Trouble is your friend, nah, trouble is your friend, nah. Lu tau gak? Gue lupa tuh. Lupa, lagunya semacam kayak gitu. Ini kayaknya lu ngambil quote dari lagu nih. Ini ada lagi. Low effort sekali ya, namanya Christine. Dia quote-nya kayak gini, nothing. Ya kalau lu gak punya quote ya gak usah nulis quote juga kali. Gimana sih? Oh, ada lagi nih menarik nih. Dari teman gue namanya Farhan Latif. Dia punya quote kayak gini: jadilah apapun kecuali menjadi Tuhan. Ya Allah. Sayangnya sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Sekarang orang-orang berlagak menjadi Tuhan. Kamu tahu apa buktinya? Netizen Indonesia. Netizen Indonesia tuh kayaknya udah berlagak kayak Tuhan gitu. Harus orang mau bikin konten apa, orang mau ngelakuin apa aja, netizen tuh kayak, lu nggak boleh lu bikin kayak gini, lu mending bikin kayak gini aja ya. Kalau misalkan senyaman gue, kalau misalkan gue bikin yang menurut gue nyaman buat gue ya biarin gue bikin itu. Ya, lu mau ngasih saran ke gue oke, tapi apakah harus gue menerima saran lu? Belum tentu kan. Jadi ya terserah gue, kalau gue mau ngomongin, gue mau bikin apa gitu kan, nggak perlu lu kayak memaksa gue untuk bikin sesuai saran lu gitu. Tapi yang terjadi seperti itu ya kan. Jadilah apapun kecuali menjadi Tuhan. Tapi yang terjadi sebaliknya adalah orang-orang atau kita bisa bilang netizen sekarang tuh beragam seperti Tuhan. Ya kalau lu gak percaya, coba aja lu lihat aja di kolom komentar. Setiap kali ada orang-orang bikin video tentang hal-hal yang mungkin berbau kontroversi, yang terjadi apa? Orang-orang netizen pada komen yang wow, nek bahasa kasarku cocotik, wah pedes banget. Cocok tadi pedes, luwih pedes kok omongannya tanggo lah. Ngono lah. Ini lebih lagi tadi teman gue namanya Melita Afuni F. Dia nulis quote-nya kayak gini, no comment. Ya kalau lu no comment, ngapain lu nulis quote, Bang? Ini gue lihat kayaknya banyak banget teman-teman gue yang kalau bikin quote terinspirasi dari lagu. Ada lagi nih, Alvin Najib, dia quote-nya kayak gini:
Ku rindu gayamu ketika bermanja. Langsung Kini ku telah kembali malah dangdutan anjing. Ada lagi temen gue Outread nih, namanya Septiarin Fatimatul H. Ini salah satu yang pengen gue komentari adalah bagaimana penulisan bahasa Inggrisnya. Ya aduh, jadi apa namanya, gue jadi juri bahasa Inggris nih lama-lama nih. Dia quote-nya kayak gini, shut up. Up-nya kenapa mesti besar gitu tulisannya, shut up. Kenapa gak tulisan shut up-nya besar semua aja gitu. Terus you know my name, not my story. Harusnya sih kayak yang benar kayak gini. Yang benar kayak gini. You know my name but not my story. Nah, itu lebih baik. You know my name not my story. Ini gak ada tanda komanya lagi. Gak masalah. You still learning more about the English language, okay? Ada lagi nothing. Udah. Tapi bentar ya, mungkin gini. Yang di sini, yang tulisan ini, kalau misalkan di sini quotes-nya adalah nothing, bisa jadi orangnya nggak nulis atau nggak nulisin quote mereka gitu. Tapi gue nggak tahu sih, lu nggak tahu juga ya. Kalau misalkan nggak nulis quote-nya atau nggak nulis quote-nya sih, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tulisannya nothing, itu gue mempermasalahin tim percetakannya nih, gimana sih? Ini pakai template atau gimana? Lanjut. Freddy Aji Prasetyo, quote lu, life is never flat. Kayaknya lu keracunan cita atau bagaimana nih? Gue lihat orang-orang yang pakai quote bahasa Inggris, rata-rata penulis tata tulisan bahasa Inggrisnya masih kurang gitu. Bukan gue ngejek, bukan, tapi entah kenapa gue kayak pas bacanya gitu kayak, hah, gimana gitu. Ada teman gue ini, gue kenal banget sama dia, namanya Tita Amisis Nakaida. Dia quote-nya kayak gini, Matreki Rakechi. Maksudnya materi itu nggak keren. Nih dengerin para wanita-wanita, kalau Anda mengharapkan lebih banyak pada laki-laki untuk menjadi pasangan Anda, ingat kata-kata ini, materi kuirakece. Materi itu nggak keren. Anda ingat itu. Ingat itu. Temen gue lagi-lagi nih. Temen gue namanya Irma Septiana. Dia kayak gini nih, quote-nya kayak gini. No pain, no gain, and life is never flat. Quote lu kayak gini, lu keracunan cita atau campur counter pain apa gimana? Nih gue dia ada salah satu yang mungkin secara gue lihat quote-nya gue langsung kayak respect my brother. Temen gue namanya Gina Sinta, dia quote-nya kayak gini. Nggak perlu perfect sih, penting respect. Respect for you. Maksud gue, tidak perlu menjadi orang yang sempurna, butuh respect aja udah cukup. Lu punya kekurangan gitu dibanding sama teman-teman lu menyukai lu karena lu cantik, tapi walaupun lu jelek, lu nggak dianggap kayak bener-bener paling jelek. Kok ada orang yang merasa akan merespect lu gitu, bahwa lu walaupun lu mungkin secara physically kurang, tapi setidaknya lu punya usaha yang gimana sih namanya, perlu patut dihargai gitu. Jadi tidak perlu perfect, yang penting respect. Respect. Hati kita harus seperti pelabuhan yang setiap saat dilabui kapal pesiar. Gue ulangin. Gue perlu memahami kata-katanya dulu ini. Hati kita, ini bukan kira, harusnya hati kita gitu. Hati kita harus seperti pelabuhan yang setiap saat dilabui kapal pesiar. Nggak, maksudnya gimana gitu? Kayak kurang lengkap nih kalimat lo gitu. Mungkin maksudnya gini, mungkin gue lurusin ya dari pemahaman gue ya. Hati kita harus seperti pelabuhan yang setiap saat dilabui kapal pesiar. Maksudnya adalah hati kita harus jadi sebuah pelabuhan. Ibarat kapal pesiar yang melabui itu adalah orang-orang yang suka sama lu. Mungkin seperti itu. Anjay, gue lihat quotes gue sendiri alay banget gue kayaknya zaman dulu ya. Nama gue Lukman Hanafi. Oke, quotes-nya kayak gini, dari mata turun ke hati bangsat. Bukan ngapa-ngapa, emang bener, cuman kan agak-agak gimana gitu vibe-nya ketika gitu. Zaman dulu masih keren-kerennya gitu. Kalau zaman sekarang gue lihat anjing cringe banget bangsat. Wah, Lukman, di zaman dulu seperti itu ya. Nah, nih gue mungkin mengkritik sedikit atau mungkin ngasih saran sedikit ke publishernya atau orang yang ngedesain annual book ini. Ada satu teman gue yang nggak ngasih quote apapun dan nggak ada tulisan nothing-nya. Berarti
bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang Pax. Jadi kita bisa simpulkan untuk teman-teman gua di SMP yang bikin quote untuk buku annual booknya itu ada tulisannya cuma nothing, berarti mereka cuma nulis nothing, cuma nulis no comment. Ya kalau misalkan nggak nulis ya seperti contohnya ini si Intan Melina ini, dia nggak nulis quote apapun, ya udah nggak ditampilin. Harusnya seperti itu dong, ya nggak? Berarti ini bukan kritik untuk ini ya sih, bukan kritik untuk yang desain sih, tapi mungkin ke teman-teman gue. Lo kalau misalkan nggak punya ya nggak usah tulis, Jadi itu mungkin closingnya nggak enak banget ya. Jadi itu mungkin quote-quote yang menarik untuk gue bahas di sini. Dan jujur, tidak ada punchline di annual book ini, tidak ada punchline sama sekali. Jadi menurut gue, karena kan teman-teman gue katanya jago berkomedi, kan jago berkomedi gitu kan. Zaman gue SMP tuh banyak banget teman-teman gue yang bilang kalau bukan bilang sih, tapi di kelasnya dia bercakap-cakap gitu, berinteraksi sama teman-temannya itu sering melucu gitu, bikin kayak guyonan begitu loh, yang dimana kalau lu melontarin kata tertentu atau kalimat tertentu tiba-tiba endingannya jadi punchline lucu gitu, meriah gitu. Tapi ternyata pas gue lihat di quote-quote mereka tidak ada yang lucu. Tapi for me, sebenarnya untuk dari teknik pengambilan foto dan pemilihan atau desainingnya udah cukup bagus menurut gue. Jadi bolehlah, ini sebenarnya semi recommended untuk lensa kreatif. Buat teman-teman yang punya event ataupun perlu kayak percetakan gitu untuk bikin desain kayak gini, silakan langsung aja hubungi orang dari lensa kreatif untuk ngobrol-ngobrol bareng gitu untuk project kalian nanti. Oke, lanjut ke harta karun kedua. Harta karun kedua sebenarnya gue sih akan ekspektasi tinggi sih bahwa teman-teman gue berani untuk bikin sebuah kalimat atau kata-kata yang mungkin bisa jadi komedi gitu. Nah, di SMA gue ada 9 kelas. 9 kelas, ada 5 IPA dan 4 IPS. Dan gue di kelas IPA ya pastinya. Dan kalau teman-teman mau tahu bagaimana kegiatan-kegiatan gue di SMA dulu dan interaksi gue sama teman-teman gue di SMA, silakan langsung aja ke konten-konten gue di Before 2018 mungkin ya. Before 2018 gue bikin konten banyak banget tentang kehidupan gue bareng teman-teman gue di sekolah. Salah satunya adalah vlog terakhir gue yang gue bikin tahun 2017 tapi gue upload 2018, yaitu adalah konten Smart Expo 2017. Nah itu gue bikin konten itu dan gue rekam langsung. Itu lo bisa lihat interaksi gue sama teman-teman gue bagaimana. Begitu. Kita mulai. Asik, kalimatnya keren sih. Ini mereka menurut kalau gue lihat sejauh ini mereka sudah mulai bagus dalam menata kalimat atau mengambil quotes-quotes yang menurut mereka itu sesuai dengan atau relate dengan personal mereka gitu. Di bangsa nih, gue teman gue itu quote-nya nih, gue kasih lihat nih di sini. Janganlah kamu mengarungi lautan karena karung lebih cocok untuk beras. Pertanyaannya, manusia bodoh macam apa yang mau mengarungi lautan menggunakan karung? Ya pastinya bocor. Baru dapat satu punchline. BTW Ibnu Hasan Arsad ini teman gua dan gue temenan juga di Facebooknya dia, dan dia tuh sering banget nge-share postingan memes gitu. Dan gak kalian lucu menurut gue tuh kalau postingan-postingan yang dia share tentang meme itu lucu, ya gue share aja karena memang that's funny, itu mau menambah imun gue gitu. Keep calm, play hard and play original game. Wadidaw. Teman gue namanya Adam Mahendra, ini adalah orang yang benar-benar menghargai banget karya-karya produk games begitu, sampai play original game. Nah buat teman-teman semua yang download game bajakan, ingat pesan ini teman-teman, percuma Anda beli game bajakan, Anda main game tidak berkah. Bentar, emang main game dapat berkah juga ya? Enggak. Dan gue masih menemukan ada banyak banget orang-orang yang teman-teman gue yang bikin quote itu ya ngambil dari lagu gitu, dari iklan, dan ini salah satunya dari lagu Sampai Jumpa Kawanku, masih semoga kita selalu
menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Aduh, tapi setidaknya boleh lah gitu. Gue nggak salah kalau lu mau bikin quote dari lagu, cuman kan you need more creative again gitu. You need more creativity gitu. If you curb your pencil, would write their happiness to be a nice eraser who's remove the sadness. Mantul. Putus cinta itu dia sakit, yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Waduh. Aduh. Dan tidak bisa move on. Tidak bisa move on. I believe I can fly. Aduh, lagu lagi. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Nilai tidak mengukur kecerdasan dan usia tidak mendefinisikan kedewasaan. Kadang lu coba lihat netizen tuh, banyak yang berdebat tapi ujung-ujungnya apa? Ad hominem. Itu kan tidak mencerminkan dia dewasa kan. Pas dilihat ternyata sebenarnya usianya udah gede banget, umurnya mungkin lebih tua daripada gue, tapi ad hominem bro, ya ampun. Berarti benar kalimatnya, kedewasaan tidak dari umur, tidak dipandang dari umur, tapi dari cara berpikirnya. Begitu. Respect to you, man. Rifki Ramadhani, I'm respect to you. Nah, ini mungkin gue pengen ngomongin bahwa ini salah satu kesulitan yang gue alami, yaitu adalah gue salut banget sama orang-orang ya yang mungkin berkecimpung dunia komedi kalau bisa mencari kelucuan dari suatu hal tertentu gitu. Bahkan semacam quotes aja, orang-orang yang bikin quotes yang super bagusnya minta ampun, itu bisa dibikin komedi. Itu gue respect banget, dan gue sebenarnya ya mempelajari dunia komedi seperti itu udah lama banget. Tapi entah ya, apakah karena gue berapa tahun gitu, sampai akhirnya gue lupa gimana caranya gue membuat suatu hal jadi komedi gitu, atau mungkin karena referensi gue yang kurang, jadi sulit banget untuk membuat jokes dari kalimat tersebut gitu. Gue nggak tahu juga sih. Gue perlu ini nggak sih ngasih tahu quote gue di ini. Gue mengakui ya, dulu gue tuh agak sulit gitu untuk mencari quotes yang ngepas pada diri gue gitu. Kenapa? Karena menurut gue masalah gue tidak akan kayak semacam sulit. Hidup gue tuh kayak sulit banget digambarkan dalam bentuk quotes gitu. Dan ya udah, gue bingung juga gitu pas bikin quotes gitu. Mending gue kosongin aja ya. Kayak tidak ada kata-kata mutiara yang dari gue gitu. Karena kata-kata mutiara biasanya diambil dari lagu sama iklan. Anjing, yang ini promosi anjing sumpah. Yogi Firmansyah, dia quote-nya kayak gini. Don't follow your dream, follow my instinct. Tapi tidak apa-apa, santai-santai aja. Ya kalau gitu mending gue pas ikutan bikin foto annual book SMA, mending gue quote-nya kayak gini ya. Don't forget to subscribe my channel, Lukman Yusenet, gitu mungkin ya. Tapi saya tidak perlu promosi tentang saya sendiri, karena saya yakin orang-orang tidak tertarik sama saya. Gue nemuin ada teman gue namanya Binsar. Ya harusnya lu tahu ya, dia kan, gue ada video gue nampilin scenes-nya dia. Nampilin kayak shot di mana dia gue ajak untuk kenalin dirinya gitu kan. Lalu coba cari aja di konten namanya Q&A number 1, lu coba cari aja di sana. Dia quote-nya benar-benar aktivis banget, aktivis sekali. Jangan pernah merasa menjadi siswa-siswi yang tak punya derajat. Kita siswa-siswi semua punya suara. Guru tadi mahasiswa rakyat miskin kota. Langsung. Karena tidak susah berpura-pura tidak menjadi diri sendiri daripada berpura-pura tidak menjadi orang lain. Bentar, gini. Gue pasti memikirkan lagi nih. Karena lebih susah berpura-pura tidak menjadi diri sendiri. Berpura-pura menjadi orang lain maksudnya. Berpura menjadi orang lain daripada menjadi berpura-pura. Skip. Kota gue nge-like. Ada lagi nih, Jarjit.
Aan Maulana Prasetya dia bilang kayak gini, 23 burung manyar, 45 burung hari ini aku belajar, hari esok sukses. Bang, bukan burung manyar dong, burung manyar dong, biar lepas dong. Mohon maaf nih, 23 burung manyar, 45 burung maripotes. Hari ini aku belajar, hari esok aku sukses. Bukan burung manyar, dari lepas aja gitu. Gak apa-apa. Comeback is real, okay. Yes, comeback is real. Konten podcast gue yang terakhir gue bikin setahun yang lalu, gue lanjutin kembali kan. Konten live show gue yang berhenti di bulan Desember 2020, gue balikin lagi ke season kedua kan. Yes, comeback is real. That's true, Aisyah Safira Ape. That's true. Argumentasi dan imajinasi menjadi misteri dalam dimensi ruang diksi, sehingga pikiran berilustrasi membuat kita berisi. Saya Dava Aryan, selamat datang di Mata Davan. Waduh, bisnis girl sekali ini. Bukan orang yang benar-benar menik dengan dunia bisnis ya, kayaknya Hanan Firda. Dia kocak kayak gini, bila kau rindu padaku, beli saja donat kejuku. Oh jadi dia anak bisnis banget ya kayaknya. Oh iya kan dia IPS ya, dia sosial ya. Ini menarik dan relate banget zaman sekarang nih. Ada quotes dari teman gue, Juan Sebastian Alvaro. Quotes kayak gini, tidak perlu menyalahkan fakta jika kalian masih mempercayai opini dari mulut para pecundang yang isinya hanya omong kosong belaka. Orang-orang yang suka ngatain dan teman-temannya, dengarkan kata itu. Gue sebel banget ya sama orang-orang yang suka ngomong kamu dan teman-temannya. Shame on you. Ya mungkin itu aja untuk hari ini. Sumpah gue gak nemu yang lucu-lucu, malah semuanya kayak kritikan yang cukup luar biasa itu. Apalagi ada beberapa yang relate di zaman sekarang. Salah satunya mungkin gue pengen ngasih ini mungkin ya, ngasih the most best quote ever in my annual book gitu. Untuk yang ini gue kasih gue nobatin quote terbaik, gue kasih ke Juan Sebastian Alvaro. Itu gila, luar biasa menurut gue ya, karena itu relate banget sama zaman sekarang gitu. Apalagi perdebatan di internet, kita tahu kan zaman sekarang juga orang-orang pada ngomongin politik gitu kan. Ada orang-orang yang ngomongin tentang isu sosial, ngomongin tentang isu agama, SARA dan yang lain-lainnya, tapi mereka tidak punya background di belakangnya untuk ngomongin tentang hal itu. Jadi mereka cuma ngomong doang, hanya dengar dari orang-orang yang lewat aja gitu, tanpa dicerna atau tanpa diketahui lebih lanjut begitu. Dan jangan nyalahin fakta lah. Kalau misalkan faktanya memang seperti itu, ya ngapain lu nyalahin fakta gitu. Kalau lu masih percaya aja sama omongan orang-orang gitu, tanpa ya ada fakta demikian, tapi lu kayak tapi kan kata orang ini, tapi katanya si dia, bacot lah gitu. Jangan percaya sama orang-orang seperti itu. Lu buang-buang aja omongan kata orang kayak gini. Ya kalau udah ada faktanya, lu percaya faktanya aja. Kalau nggak percaya fakta, itu oke. Do with your own risk, kalau istilahnya orang servis HP kan kayak gitu. Ya, tapi jujur, 2 harta karun luar biasa yang gue dapatkan ini jadi semacam apa ya istilahnya ya, jadi semacam kayaknya pendorong gue semangat lagi ya, karena kan kadang-kadang ada suatu masa di mana gue tuh kayak udah lagi masa daun-daunnya gitu, apalagi sekarang nih gue semester 7, di mana gue pasti pesimis istilahnya, karena kayaknya untuk lulus tepat waktu, for me it's impossible, sudah pasti impossible. Jadi pada masa daun-daunnya ini gue mesti nyari sesuatu yang mungkin bisa membangkitkan gairah semangat gue gitu. Dan salah satunya yang gue lakukan adalah ini dia, membuka 2 harta karun ini, dan juga melihat apa saja sih yang udah gue lakuin selama sejak 2015, berarti sejak 6 tahun terakhir gitu. Dimanapun itu, mau di dunia nyata gue atau mungkin di sosial media gue, di platform yang gue pakai untuk berkreasi seperti ini. Jadi ya gitu. Untuk teman-teman semua, sebenarnya ada bentuk my journey perjalanan gue
perjalanan gue bersama teman-teman gue dalam meraih cita-cita kami masing-masing melalui konten istilahnya mini film ya yang gue bikin di tahun 2018 dengan judul 3 tahun yang berharga, The Worthless 3 Years, atau gimana sih gue, The 3 Years of Words, atau apapun gimana ya gue ngomongnya ya. 3 tahun yang berharga gitu, mini film 3 tahun yang berharga. Bisa kalian langsung akses aja ke YouTube, ada di IGTV gue upload juga dengan 2 part gue bagi gitu. Kemudian gue juga ada juga di Dailymotion ya kan, di Dailymotion juga ada. Jadi silakan akses aja di sana. Gue juga di-upload di YouTube juga, di Facebook fanpage gue juga, silakan aja langsung ke sana. Ini rekaman udah lebih dari 1,5 jam dan entah apakah nanti di editing akan berapa menit gue nggak tahu. Yang pasti gue pilih-pilih dulu sebenarnya. Gue pilih-pilih dulu beberapa quotes yang tadi udah gue omongin, nggak semuanya gue masukin. Jadi nanti ntar ada beberapa yang terpilih atau beberapa yang terbaik akan gue masukin ke sana. Dan ya mungkin itu aja. Dua harta karun luar biasa gue akan simpan di mana ya, di atas lemari gue mungkin ya. Jadi ya itu aja untuk hari ini. Thank you banget, sampai jumpa di konten gue yang lain.